Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menceritakan sebuah cerita legenda yang dikutip dari novel Gagak Lumayung. Novel ini ditulis oleh Idris Al-Yatimi yang berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Cerita ini dimulai pada kala perseteruan antara Pangeran Ucup Umun dan Pangeran Walang Sungsang terus berlanjut hingga keduanya beranjak dewasa. Sejak kecil Pangeran Ucup Umun merasa selalu dianaktirikan oleh Sang Prabu. Ia sama sekali tidak diberikan kepercayaan khususnya dalam memangku jabatan maupun tahta istana. Bahkan saat penobatan putra mahkota, Sang Prabu lebih memilih Walang Sungsang daripada dirinya. Kisah-kisah kedekatan Walang Sungsang dengan semua kalangan membuat hatinya semakin hancur. Harapan ingin menjadi putra mahkota Pajajaran sirna sudah. Sejak saat itu hatinya diliputi rasa dendam. Bahkan ia selalu beranggapan dengan diangkatnya Walang Sungsang membuat dirinya mulai dijauhi oleh sebagian permaisuri, panglima perang, pembesar istana, dan seluruh hulu balang Pajajaran. Padahal sebelumnya mereka sangatlah dekat dengannya. Pemikiran dan halusinasi kotor serta kebencian yang kerap muncul di dalam dirinya membuat Pangeran Ucup Umun benar-benar tersisihkan dari kasih sayang seluruh keluarga istana. Padahal bila ia mau berintrospeksi diri, kedudukannya dalam literatur putra mahkota sangatlah jauh. Ia terlahir dari seorang seliratu pelaga Inggris dan bukanlah keturunan anak pertama, melainkan putra ketiga setelah Pangeran Munding Sari I dan Pangeran Munding Sari II. Sedangkan Pangeran Walang Sungsang, beliau terlahir dari permaisuri agung, yaitu Nyai Mas Ratu Subang Larang. Jadi sangatlah tidak pantas bila ia sampai membenci putra mahkota yang sah. Kian hari, watak jelek Pangeran Ucup Umun mulai tersebar di dalam istana raja. Para pembesar dan rakyat guru yang mengajarkan seluruh putra Baginda Prabu mulai dipisah satu sama lain. Sang Prabu berharap agar putra mahkota dijauhkan dari Pangeran Ucup Umun. Semua ini demi menjaga putra lain agar tidak saling bermusuhan. Namun sepertinya hati Pangeran Ucup Umun telah mati dalam hal yang satu ini. Apapun pandita dawuh dari sang raja, selalu ia tampiknya bila berkaitan dengan Pangeran Walang Sungsang. Ia selalu mencari celah untuk menghancurkan hidupnya. Rasa takut Sang Prabu terhadap putra kesayangannya sangatlah beralasan. Sebab Pangeran Ucup Umun pernah mencelakakan dirinya sewaktu usai adu ketangkasan pedang. Saat itu, seperti biasanya, seluruh putra raja mulai dilatih adu ketangkasan pedang. Dan saat itu, Pangeran Ucup Umun berhadapan dengan Pangeran Walang Sungsang. Namun, pada saat itu Pangeran Ucup Umun kalah telak dalam adu permainan pedang. Kekalahan Pangeran Ucup Umun membawa dampak yang kurang baik. Saat Pangeran Walang Sungsang menyudahi perkelahian, tiba-tiba Pangeran Ucup Umun melemparkan segenggam tanah ke matanya. Hingga beberapa hari Pangeran Walang Sungsang tidak bisa melihat. Mendengar kabar ini, Paduka Raja beserta permaisuri Nyai Mas Subang Larang marah besar. Dan sejak saat itu, keberadaan putra mahkota selalu dijaga ketat.
kini, keduanya telah dewasa. Mereka terdidik secara baik dalam segala bidang ilmu kesaktian, perpolitikan, nagari, ekonomi, dan strategi perang. Keduanya sama-sama mumpuni dan sulit dikalahkan, khususnya dalam ilmu kesaktian. Bahkan guru-guru waskita yang dulu pernah mengajarinya seperti Sang Hyang Pohaci, Sang Hyang Pangusarang, Sang Hyang Parajampi, Sang Hyang Walikat, Resi Sedening, Resi Majeti, Petapa Sakti Zat Mulyaarang tidak mampu mengalahkan kesaktian dari kedua putra Prabu Siliwangi. Bahkan bila ditambah dengan kesaktian putra lainnya seperti Pangeran Sanggara Kiang Santang, Pangeran Guru Gantangan, Pangeran Munding Sari, dan putra lain, sulit dihancurkan oleh kekuatan musuh dari luar. Namun sayang, di balik ketenagaan istana terkuak satu bara yang setiap saat bisa meluluhlantakkan kemegahan kerajaan istana Pajajaran lewat ambisi keji Pangeran Ucuk Ungun. Ia selalu mencari celah lewat tangan orang lain untuk menyingkirkan siapapun yang dekat dengan putra mahkota. Demikianlah penggalan cerita prahara di dalam istana Pajajaran. Nantikan bagian kelanjutannya di video selanjutnya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.